ibu sekalian. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap semangat dan semoga keadaan kalian juga sehat-sehat walaupun belajar dari rumah. Baik, anak didik kami, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. 2 hari yang lalu pada materi yang pertama kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan unsur-unsur dalam berita. Ibu harap pelajaran yang sudah berlalu jangan dilupakan karena itu akan berkaitan dengan bagaimana kita nanti menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Baik, yang pertama nak, hari ini kita akan masuk dulu untuk bagian menentukan struktur teks berita. Nah, supaya kamu bisa memahaminya, silakan buka buku paket kamu halaman 14. Ibu berikan waktu kurang lebih 2 menit untuk melihat sekilas dan membacanya bagi anak didik kami yang belum mempelajarinya. Baik, anak didik kami, menentukan struktur teks berita atau struktur teks berita itu terdiri atas 3 yang digambarkan dalam bentuk piramida terbalik. Yang pertama adalah kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Pada bagian yang terpenting itu terletak di bagian kepala berita. Jadi pokok-pokok informasi dalam sebuah berita, untuk informasi yang paling penting itu terletak di bagian awal sebuah berita yang boleh saja diawali dengan unsur berita apa atau boleh juga kapan. Nah, ibu ulangi sekali lagi, di dalam struktur teks berita bagian kepala berita itu diawali dengan unsur berita apa dan juga kapan. Nah, yang kedua, bagian struktur teks berita adalah bagian tubuh berita. Di bagian tubuh berita, unsur berita yang paling biasa digunakan adalah unsur berita bagaimana. Biasanya diawali dengan bentuk pertanyaan bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi. Nah, yang terakhir adalah ekor berita. Di bagian ekor berita biasanya berisikan informasi yang kurang penting atau pada umumnya di dalam ekor berita itu adalah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah berita. Nah, anak didik kami, jika kita membaca sebuah berita, maka kamu akan menganalisis bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk dari struktur teks berita. Contohnya sudah ada di buku paket kamu, silakan lihat dan silakan pelajari bagaimana struktur teks berita itu bisa terbentuk dalam sebuah berita. Satu pokok informasi yang perlu kamu ketahui, ketika kamu membaca sebuah berita, jikalau kamu tidak cukup waktu dalam membaca sebuah berita, kamu bisa membaca bagian awalnya saja, tetapi diharapkan sebenarnya ketika kita membaca sebuah berita, entah itu dari koran ataupun majalah, kamu membaca sebuah keseluruhan isi berita, sehingga kamu lebih memahaminya. Nah, itu untuk bagian struktur teks berita. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Silakan lihat buku paket kalian halaman 15. Di sana sudah ada apa-apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Baik, anak didik kami, kaidah kebahasaan teks berita. Ibu harapkan kalian sudah tahu apa pengertian dari kaidah. Kalau dikatakan kaidah berarti aturan baku dari sebuah teks. Maka itu harus ada dalam sebuah teks. Kalau dikatakan aturan, berarti untuk membuat sebuah teks berita itu harus ada. Nah, yang pertama dalam sebuah kaidah kebahasaan teks berita adalah menggunakan kata baku.
di SD atau mungkin di kelas 7 kalian sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan kata baku atau bahasa baku. Nah, kalau kita membaca sebuah koran atau majalah, maka bahasa yang digunakan itu adalah menggunakan bahasa baku atau bahasa standar yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Jadi biasanya kalau misalnya koran atau majalah itu bagus, maka dia menggunakan bahasa baku atau bahasa standar. Biasanya dalam sebuah koran itu bahasa-bahasa populer akan dihindari. Contoh misalnya kata kui, halo guys, itu bahasa-bahasa yang tidak baku dalam sebuah koran, itu biasanya dihindari. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Tentu kamu ingat, kalau kalimat langsung itu menggunakan tanda petik. Biasanya itu menggunakan tanda petik. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Maka konjungsi dalam sebuah berita itu biasa digunakan bahwa. Konjungsi bahwa banyak sekali digunakan di dalam teks berita. Kemudian yang keempat adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental adalah sebuah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari sebuah hasil pemikiran. Contohnya adalah salah satunya menerangkan. Contoh misalnya, Era menerangkan mengenai subliminal message dalam pembuatan batik. Kata menerangkan di sana itu adalah kata kerja mental. Di buku kamu juga sudah jelas apa-apa saja contoh dari kata kerja mental. Silakan lihat di halaman 15. Kemudian yang kelima adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat. Ini sudah tentu kamu tahu, itu juga terletak dalam unsur-unsur berita, keterangan waktu dan tempat. Kemudian yang keenam adalah menggunakan konjungsi temporal dan juga yang sering disebut dengan konjungsi kronologis. Kalau dikatakan konjungsi kronologis berarti berkaitan dengan keterangan waktu. Contoh yang berkaitan dengan keterangan waktu adalah bila mana, ketika, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Nah, untuk konjungsi kronologis atau konjungsi temporal, anak didik kami itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konjungsi sederajat dan konjungsi tidak sederajat. Apa saja yang termaksud dalam konjungsi sederajat? Yang pertama adalah sesudahnya, bila mana, kemudian, selanjutnya, awalnya, dan akhirnya. Itu adalah konjungsi sederajat. Nah, apa saja yang termasuk konjungsi tidak sederajat? Yang pertama adalah bila mana, ketika, sedari, sejak, dan hingga. Demikian penjelasan Ibu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Nah, anak didik kami, jika kalian kurang memahami penjelasan dari Ibu ini, atau mungkin dari buku kalian ada penjelasan yang tidak kalian mengerti, boleh kalian buat dalam bentuk pertanyaan di kolom komentar. Nanti Ibu akan baca satu persatu apa-apa saja pertanyaan kalian. Buat di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahuinya, ya. Karena kalau misalnya kalian buat di kolom komentar, maka otomatis teman-teman yang lain melihat, maka tidak lagi dipertanyakan hal yang sama. Jadi Ibu tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, ya, di bawah video ini, ya, supaya nanti Ibu bisa baca satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalian mengerti mengenai struktur teks berita dan juga kaidah kebahasaan teks berita. Supaya nanti ketika ujian kamu tidak kesulitan, dan ketika Ibu memberikan soal nanti kamu juga tidak kesulitan. Nanti Ibu akan berikan satu contoh teks berita, itu kalian akan analisis apa strukturnya dan apa kaidah kebahasaannya.
Maka Ibu harapkan kalian harus sungguh benar-benar memahami bagaimana bentuk struktur dan juga kaidah kebahasaan teks berita ini. Itu dia. Nah, anak didik kami yang perlu kamu ketahui juga, nanti ketika kamu sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan Indonesia, kebahasaan teks berita ini, Ibu harapkan nanti semua tugas-tugas yang berkaitan dengan teks berita dikumpulkan tepat pada waktunya. Maka dari itu Ibu harapkan jangan sampai kamu tidak memahami bagaimana bentuk dari kaidah kebahasaan